Ya teman. Nah, halo guys, welcome back Halo guys. with me Fadlu Gajorak and my partner Asutora. Sini kita akan kembali membahas tentang Kamen Rider Revised di episode 6. Oke, penjelasan lebih detailnya kita persilakan teman saya Asra untuk menjelaskan. Silakan Asra. Oh iya, episode ini banyak banget sebuah kejutan-kejutan gitu sih. Kejut ya? Terkejut gitu. Kemarin kan si Pak Hiromi ini kirain udah pengkhianat gitu, udah. Tapi ternyata bukan dia tuh nodong ke belakang cuma karena kaget aja gitu. Karena ada anggotanya yang kesandung kardus kongwan gitu. Nah, dan sementara ini si kemarin si Iki masih dihajar sama Kamen Rider Evil. Evil ini gerakannya kayak agak gulat-gulat gitu, plus main pedang. Bagus ini gerakannya, kayak Black Widow gitu, lincah. Dan setelah dia ngalahin si Iki, dia pergi begitu aja si Evil ini. Makanya Iki juga kaget, ini para Phoenix ngapain sih? Kok nggak nongol-nongol dari tadi, gue udah dihajar habis-habisan gini kan. Yang ternyata si Kapten Hiromi dan yang lainnya itu tepar. Jadi bukan Hiromi Evil itu. Ternyata karena si Hiromi sendiri di sini pingsan juga, ternyata ada di belakang, kemarin nggak kesorot. Yang ternyata dia diserang Evil, makanya pada pingsan semua itu karena kamera Evil ini nyerang dan Hiromi ikut pingsan. Bisa dilihat itu Hiromi yang ada di belakangnya Evil tuh pas tuh ada gelang merahnya tuh, kapten kan. Jadi ternyata si Kamen Rider Evil ini bukan si Hiromi seperti yang diduga kemarin di episode kemarin. Yang ternyata dia adalah Daiji. Wah, seperti yang kita tebak. Sudah sempat ditebak. Tapi Kita. masih mengejutkan sih gitu kan. Soalnya pilihannya juga cuma dua, kalau nggak Hiromi ya Daiji gitu, atau bapaknya Iki, tapi kayaknya agak jauh banget gitu kalau bapaknya. Iya, soalnya senyumannya dia ini banyak makna gitu. Senyum-senyumnya mirip si ini ya, agak ngeselin kayak Kaiksa gitu. Agak ngeselin gitu. Dan ternyata yang lebih mengejutkannya lagi, yang ngasih Evil belt itu sendiri adalah si George sendiri. Mungkin kayak George ini kayak mau pakai ini enggak gitu katanya. Ini lebih cocok untuk lo daripada yang lo pegang kemarin yang warna merah gitu katanya, ya kan. Dan dia senyum-senyum gitu, kayak senyum-senyum ala ya peneliti di Kamen Rider rata-rata agak sedeng sih memang, kayak si Bukan rata-rata, kayaknya semuanya kayak. yang paling gesrek sih emang, dan Kuroto itu emang paling gesrek sih. Semuanya. Dia kayak apa ya? Kayak Daiji yang jadi jahat ini kayak dijadiin apa ya? Kayak kelinci percobaan sama dia gitu loh. Jadi kayak nggak ada rasa bersalah gitu dia di sini. Padahal dia sendiri yang ngasih itu Evil Rider itu ke dia. Kita ada seperti pakar ekspresi wajah ya. Iya, kan menarik gitu loh. Kayak ngeselin gitu kok. Dan setelah Daiji megang ini, hilang dia yang kemana. Dan di rumah si Iki udah pulang ke rumah nih habis perang kemarin, dapat misi lagi kan, dia kemarin buka jasa penyelesaian masalah gitu kan, setelah dia gabung sama Phoenix itu kan, yang berhubungan sama Deadman. Sebenarnya bukan dia bapaknya. Iya, yang bapaknya itu promosi kan, dia ini. Tapi dia nggak ngebuka, bapaknya yang ngebuka. Iya, yang buka. Masa Dia si Iki sendiri yang buka, bapaknya bantu promosi gitu. Karena bapaknya kan YouTuber terkenal. Kayaknya mungkin terkenal gitu. Nah, jadi curhatan si ibu ini adalah anaknya itu kena tabrak lari, tapi yang nabrak itu nggak ngaku gitu loh. Justru di persidangan itu ada hakim ya, pembela, jaksa yang bela dia, dan seolah-olah si pelaku ini nggak bersalah gitu loh. Padahal si korban ini, si adeknya mbak ini tadi udah ngeliat sendiri kalau dia tuh lagi main handphone. Tapi karena nggak ada satupun saksi yang lihat, Pak jaksanya jadi agak kayak centil gitu, godain karena nggak ada saksi. Jadi bukan tengil gitu lah. Kayak ngedik itu kalau nggak ada saksi berarti nggak ada bukti gitu.
lu nggak bisa apa-apa. Jadi si mbak ini curhat begitu gitu loh, karena waktu sidang pengacara itu memutarbalikkan fakta yang sudah ada gitu. Dan ternyata si pengacara ini sendiri ada kerjasama dengan Deadman, karena dengan itu dia karena dijamin sama si siapa sih ini namanya Furio satunya, Gracias Deadman lah pokoknya lah. Dengan benda itu dia bisa meraih kemenangan terus menerus gitu loh. Jadi Iki datang ke kantor pengacara ini untuk ngorek-ngorek informasi gitulah, bagaimana cara mengatasi cara membantu ibu yang tadi, solusinya gimana gitu. Dan di sisi lain sini kapten dari Phoenix ini udah tahu ternyata kalau yang ngambil itu, yang nyolong Fistem kemarin itu adalah Daiji, kata George kan. Tapi kata Daiji, ya bisa aja Daiji tapi bisa juga bukan itu, jadi nggak sepenuhnya benar. Mari kita berbincang sedikit untuk membicarakan. Jadi ngomongin si Daiji ini, ternyata dari kemarin waktu si George ini di pemandian air panas, kok nggak enak bener dilihat ya, ternyata dia udah kayak merhatiin si Daiji ini. Ada yang aneh sama Daiji itu. Jadi dia nanya, kamu siapa sih gitu loh. Jadi ternyata Daiji ini udah muncul sosok iblisnya, dan iblisnya itu bisa ngambil alih kesadarannya Daiji itu sendiri gitu loh. Seperti itu. Alter ego lah ya. Alter ego lebih. Iya, jadi kayak dia ketika kalau si Iki kan dia punya dua bentuk gitu kan, si Ikinya dan si iblisnya. Tapi kalau si Daiji ini ada di satu tubuh gitu loh. Lu ganteng juga ya, mirip George ya. Iya kan? Makasih. George dan pria si topi kuning. Gitu. Lo inget nggak itu George dan pria si topi kuning? Monyet. Monyetnya namanya siapa? George Oh iya deh. kan dengan pria si topi kuning. Si pria topi kuning namanya siapa? Nggak ada namanya itu, kayaknya dari film awal namanya pria si topi kuning aja. Jadi ngomongin pria si topi kuning. Nah, di rumah pun si Daiji ini perilakunya berbeda gitu. Ketika makan kari yang super pedas, yang Daiji itu biasanya minum kopi panas aja nggak bisa gitu loh. Dia nih ngabisin kari yang super pedas ini tadi, buatannya Sakura yang salah sebenarnya. Jadi terlalu pedas, dihabisin sama dia. Jadi pada kaget itu semua kan bapak sama Daiji sama Sakuranya. Siapa yang anak-anak, kata Daiji. Gua udah bukan Daiji yang dulu, bukanlah yang sekarang. Daiji yang dulu bukanlah yang sekarang. Karena dari situ Sakura mulai mengalihkan pembicaraan karena Daiji udah mulai aneh gitu kan. Nah dia nanya ke Daiji, ke Iki, udah dapat bukti belum soal pengacara kemarin? Dan ternyata kenapa nggak ada saksi adalah karena pengacaranya ini setiap ada saksi itu diserang sama dia menggunakan Deadman. Makanya nggak ada saksi mata sama sekali dari kejadian tabrak lari kemarin. Dan di persidangan berikutnya, persidangan ketiga ini kalau nggak salah udah, karena yang sebelum itu udah kedua persidangannya, si Iki ini datang membawa bukti bahwa pengacara ini melakukan kekerasan terhadap saksi menggunakan Deadman yang direkam oleh Vice yang masuk ke handphonenya ibu ini gitu loh. Jadi ibu ini pura-pura jadi saksi gitu kan supaya diserang, dan akhirnya mendapatkan bukti rekaman tersebut yang dijadikan bukti di pengadilan. Karena sudah ketahuan Pak pengacara ini mengeluarkan Deadman, apa ini Deadman-nya ya? Kanguru Deadman-nya untuk supaya dia bisa kabur gitu. Ketika Iki menghajar adalah Deadman Kanguru ini, dar menggunakan form dari Babang Dikedo Megalodonu serang dan diakhiri dengan Lion Stamping Finish. Jedar. Begitu disamperin Pak pengacara ini, ternyata Fistemnya itu nggak ditemukan di tubuhnya pengacara inilah. Kok gitu? Tiba-tiba hakimnya datang, dia kabur membawa Fistem itu si terdakwa. Jadi tapi ketika para Phoenix ini datang menghampiri tersangka tabrak lari ini tadi, ternyata nggak di situ juga. Baru diketahui berikutnya ada yang membantu si pengacara ini untuk menghilangkan jejak dari Fistemnya itu, yang ternyata adalah Gracias Deadman. Si itu adalah Pak Hakimnya itu sendiri.
Jadi Deadman ini mulai ini ya. Jadi ternyata memang pengikut Deadman itu ada di mana-mana. Bisa jadi Sekte, jatuhnya nih iya, sekte. sekte penyembah Deadman ini ada di mana-mana. Ini ada hakim loh. Bisa jadi nanti bisa wali kota atau segala macamnya. Bisa Udah Perdana di- Menteri Tokyo. Udah mulai dikuasai para Deadman ini sebenarnya. Kita kelihatannya Deadman gitu-gitu aja gitu. Padahal Sebuah organisasi sekte yang besar. lumayan besar gitu. Ini bisa mencakup segala Segala aspek ya. pemerintahan gitu loh. Udah mulai berbahaya sebenarnya Deadman ini dari awal. Cuma baru diperjelas di sini ada hakim dan pengacara gitu loh kan. Deadman ini bahaya gitu berarti kan. Gracias Deadman. Tapi Iki sudah mengetahui kalau sebenarnya hakim ini sudah bekerja sama dengan si pengacara gitu, karena trik-trik seperti itu Iki juga bisa gitu loh. Udah biasa gitu kalau menurut Iki gitu kan, trik-trik kotor seperti ini. Dan ketika ditangkap sudah menyerah dengan senyumnya ini, seharusnya kata si Deiji dengan si Iki, kok Deiji terus sih, dengan bacot no jutsunya memberikan saran kepada kepada si pengacara ini, kalau lo tuh pengacara cerdas gitu loh, kenapa melakukan hal seperti ini gitu loh. Dan selesai sih kasus ini sampai di sini. Dan di sini ada Mbak Sakura yang lagi di dojo latihan karate, ada pendatang baru. Set, main pegang-pegang aja lagi kan dia sama pundaknya Mbak Sakura. Aduh, yang ternyata dia adalah Furio yang menyamar untuk mendekati Mbak Sakura ini untuk mencari titik lemahnya si Iki guna mengalahkan Revice gitu. Jadi Deadman di sini apa, penjahat di sini melakukan pendekatannya agak beda ya biasanya. Kalau dari Kamen Rider kan cuma bat-bet aja. Pendekatan fluktuatif. Iya. Baru kali ini ada yang penjahat yang dia nyerang titik lemahnya melalui keluarga gitu dia. Titik pakai Biasanya paling cuma apa namanya, heroinnya diculik gitu biasanya paling mentok kan. Atau ya itu termasuk heroinnya sih kalau Mbak Sakura ini kan. Dan di sini Furio mulai pendekatan gitu dengan muka-mukanya. Dia di sini bisa culun loh, padahal kalau di Deadman dia teriak-teriak mulu dia. Ini bukan culun, ini lebih ke muka mesum. Oh, muka mesum ya. Mirip lu juga berarti ya. Selain Mas George tadi itu yang lagi bugil ambil berenang air panas tadi itu ya. Wah. Kapan selesainya dia menyerang orang terdalam Revice? Nah gitu. Jadi si Furio ini berusaha menyerang titik terdalamnya Revice, yaitu adalah kelemahan terbesarnya adalah keluarganya Iki gitu. Dan bukan hanya si Sakura. Dan ternyata di markas Deadman juga kedatangan tamu spesial. Pakai telur. Telurnya 2, karetnya 2, pedas. Mbak Aguilera ini senyumnya. Menggemes Mbak Aguilera ini. Terus lagi. Oh, next ya. Yang ternyata si tamunya itu adalah Igarashi, adik dari Igarashi Iki, yaitu Daijija. Oh wow, ini kan ternyata adiknya si Daiji ini malah datang sendiri ke markas Deadman ini. Dia tahu dari mana markas Deadman ini? Kalau bukan dia pengikutnya. Dia tahu dari mana coba? Kalau Padahal bukan karena dia pengikutnya. Phoenix aja nyari-nyari terus deh di mana. Dia datang aja lagi ke sini. Atau dia nih jadi double agent. Dan nggak tahu, soalnya kayaknya sih mereka nggak berbagi kesadaran gitu. Tapi bisa jadi loh, jadi dia dia emang berbagi kesadaran dan juga dia jadi double pura-pura agent gitu. Bisa jadi dia double agent kan? Enggak, maksudnya si Daiji ketika dikuasai sama si Deadman-nya ini dia tahu gitu Dia maksudnya. tahu. Dia Pas yang Daiji normal yang si iblisnya jahat ini tahu juga. Jadi nggak berbagi kesadaran, tapi kesadarannya masih semuanya sadar gitu. Berarti Lo nonton ini nggak Jojo yang part 5 nggak, yang Giorno Giovanna musuh terakhirnya, sama lah kayak gitu nanti konsepnya. Jadi saling berbagi kesadaran dan satu sama lain itu sadar. Gitu. Jadi menurut lo Daiji ini tahu kalau dia ke markas Deadman dan si Daiji yang asli yang baik itu bakal tetap mihak Iki gitu. Iya, kayak gitu, double agent nanti jatuhnya. Jadi bakal jadi double agent. Di mana si Daiji-nya berpihak sama Iki dan si iblisnya ini tetap berpihak sama. Atau bisa kemungkinan bukan double agent, anti-hero. Ya berarti emang jahat dari sana gitu. Ya, anti-hero bisa belum tentu dibilang jahat loh. Ya sudah. Belum tentu juga dibilang baik kan. Anti-hero. Oh iya gitu lah. Jadi pokoknya entah si Daiji ini masih punya kesadaran ketika dikendalikan oleh iblisnya ini atau tidak.
Itu mungkin bakal diketahui nanti ya. Jadi jangan, kata si iblis ini, jangan samakan aku dengan bodoh ini, panggil aku Kagero. Ini udah mirip-mirip. Kalau begini pakai cincin banyak, kalung terus bibir dihitam, ini mirip si ini kemarin siapa? Storius. Ini bisa jadi Begini-begini juga kan. Storius kemarin waktu jadi pencewarna jahat cincin, kemarin ya. tuh kan pakai cincin, kalung rantai, bibir dihitam-hitam, persis nih gayanya nih. Jadi Kagero ini kayaknya sih iblis dari si Daiji ini yang udah bangkit gitu. Entah karena apa si iblisnya ini bangkit gitu kan. Pemicunya apa mungkin bakal diceritain nanti. Set dengan senyumnya ini. Next. Jadi episode kali ini episode 6 cukup sampai di sini sih. Cukup sini. Wah, banyak cukup mengejutkan, banyak hal-hal tidak terduga yang terjadi di episode ini. Dan sebenarnya bukan tak terduga sih, kita udah ngebaca bahas episode sebelumnya, kita juga udah tapi bahas. tapi kan belum dibahas soal si George yang ternyata yang ngasih device-nya itu George itu sendiri kan. Tapi kan kita ngasih pilihan banyak, si George yang ngasih sendiri. Iya, Kak. Coba lu tonton lagi besok. Iyalah. Lu ngasih Kita harus sok tahu lah, biar banyak yang nonton. Nggak Kalau bisa, emang ada Du. yang salah, silahkan komen di bawah. Nggak atau bisa, Du. Jangan sok jaim gitu loh. kita harus sok tahu, kita harus sok pede lah, Jangan kita harus sok jaim pede. Kita bukan jaim, gini sok tahu. Jangan gitu. Sok toy, sok yes. Kalau memang enggak itu ya enggak gitu. Enggak bisa. Kita harus banyak omong. Kita harus Jangan sok untuk tahu, mendapatkan viewer yang banyak. ntar kepleset salah dibalikin fakta. Oke, sama ini orang udah lain. nggak apa-apa, yang penting banyak komen, Tra. Oh, saya tidak suka. Yang penting banyak pendekatannya komen. seperti itu. Nggak masalah. Itu kan pertama kita harus naikin view dulu. Oke. Ini adalah pembahasan terakhir dari Jadi episode 6 sampai sini aja. sini aja. Thank you Dan di semuanya. minggu depan itu ada baru kasus baru kayaknya bakal sama kepolisian. Apakah di kepolisian juga ada pengikut-pengikut Deadman juga? Gracias Deadman? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Dan Kemudian si Daiji akan langsung terang-terangan untuk mungkin kayaknya bakal terang-terangan terang-terangan ya. Mungkin Enggak ya. sih, kayaknya dia masih tetap mau menyembunyikan identitas dia sih. Kayaknya- Tapi George udah tahu loh. Apa sih maksudnya George ini sebenarnya? Yang bikin bingung sih maksudnya George ini maunya apa sebenarnya? Dan belt yang merah kemarin itu yang dipegang sama Daiji ternyata yang make adalah si Kapten Hiromi-nya, bro. Wow. Agak cepet ya setelah ini, entah Second Rider-nya yang mana juga nggak tahu nih. Second Rider-nya yang Hiromi atau yang si Evil kah? Entah, namanya belum ketahuan Kamen Rider apa, tapi bentuknya kayak mural di tembok gitu. Kayak gambar di tembok di garis-garis gitu. Bentuk jaring laba-laba. Agak kurang wah sih sebenarnya. Bentuk ridernya. Biasa aja gitu. Tapi di bagian kakinya bagus. Cuma bagian dada sama kepalanya itu loh. Kayak triplek digambar. Ya sudah gitu aja sih. Yang jelas Hiromi berubah jadi Kamen Rider juga gitu. Temponya agak cepet sebenarnya keluar rider barunya ya. Ini udah ini. Slide terakhir. Terakhir itu adalah Oh, X8 ini ya. X8 dan si Vice-nya berubah jadi skateboard. Set. Karena motor agak susah mungkin Artinya. syutingnya jadi pakai skateboard. Oh, Wow. oh mungkin gue ngerti gue sekarang, makanya dibuat versi yang lainnya, versi baru kayak Kamen Rider Ichigo, Kamen Rider Black itu untuk memunculkan sosok bahwa pahlawannya tuh ya rider gitu kan, naik motor kan. Mungkin rider. karena di serialnya agak susah, jadi dibuat mungkin versi yang lain gitu kan. Yang mungkin lebih dewasa gitu. Mungkin Jadi lebih dewasa, bisa bawa motor gitu segala kan. macem gitu kan. Mungkin, Kalau anak-anak kan agak gimana gitu kalau naik motor. Ntar bocah-bocah pada belajar naik motor kan. repot. Jadi mending skateboard. Kalau Excite kemarin naik sepeda. Oh iya. Jadi naik skateboard. Kayaknya aktornya ganti-ganti terus mungkin ya, sweet aktornya ya. Kalau naik skateboard belum tentu loh ininya bisa naik skateboard kan. Siapa tahu multi talent. Ini sweet aktornya aslinya belum tentu bisa jadi ganti-ganti terus ini. Mungkin aja. Bagus sih, keren juga sih ini. Oke, Cukup. episode 6 hari ini begitu saja. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan menonton kita dari awal. Terima kasih semuanya. Tolong please like and comment dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hah,